Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Safiyullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KSM TV bersama saya Eka Ariyanti, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yakni Ustadz Dr. Shauki Futtaki MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah masih seger ya. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah Dekan Fakultas Agama Islam di Unisda Lamongan. Baik sahabat KSM TV, kali ini kita akan membahas kajian dengan tema yang sangat mulia, yakni menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tema sangat luar biasa ya Ustadz. Ya. Baik, tanpa menunggu lama-lama, sepertinya sahabat KSM TV sudah tidak sabar untuk mendengar dan menyimak pemateri kali ini. Untuk Ustadz, monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak presenter dan seluruh kru yang bertugas. Sesuai dengan tema yang sudah disampaikan tadi, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati presenter dan seluruh kru yang bertugas, pada kesempatan kajian Ramadan kali ini saya ingin menyampaikan tema terkait dengan momen yang sangat spesial, yaitu peristiwa nuzulul Quran dengan tema menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena di akhir zaman ini, di dunia yang serba digital, di era yang sudah beragam, banyak sekali tawaran-tawaran duniawi. Nah, kita sekarang mendiskusikan tentang Al-Quran. Ini kan sesuatu yang sangat langka sebenarnya. Sering diucapkan, tapi sebagai sebuah nilai itu lama-kelamaan itu semakin langka. Apalagi di dunia yang serba materialistis, serba orang itu mengejar popularitas, orang itu mengejar keduniaan, orang itu mengejar uang, orang mengejar jabatan dan lain sebagainya. Itu kemudian kita membicarakan tentang nilai Al-Quran, padahal nilai Al-Quran itu sesuatu yang sangat mulia, tetapi substansinya seringkali diabaikan oleh masyarakat modern saat ini. Nah, tema itu saya kira menarik untuk diangkat kembali, bukan untuk dipertontonkan sebagai sebuah hanya sekedar bacaan, tetapi dipahami sebagai guidance. Karena kita kalau melihat bahwa Al-Quran itu sejak diturunkannya itu menandai sebuah perubahan peradaban yang cukup luar biasa. Ya. Al-Quran sebagai sebuah guidance bagi umat Islam itu sebenarnya mencakup seluruh tatanan dalam kehidupan umat manusia. Maka dia turun itu menandai peradaban baru yang luar biasa, karena sebelumnya peradaban Arab pada saat itu adalah peradaban jahiliyah, sehingga ketika peradaban Al-Quran itu turun, maka aturan-aturan guidance etika itu kemudian dicoba untuk dibenahi dengan adanya Al-Quran. Meskipun Al-Quran di awalnya adalah turun secara gemblengan ketika malam Lailatul Qadar dari Allah ke Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke masa Nabi. Waktu pertama kali turun ayat itu Iqra, itu kan diturunkan secara berangsur-angsur sampai 23 tahun. Ini artinya bahwa Al-Quran itu sangat berinteraksi, sangat berdialog dengan konteks masyarakat itu. Nah, itu dari sejarah kemunculannya aja sudah menandai
zaman, menandai peradaban yang luar biasa yang menjadi guidance bagi masyarakat Arab dan sekitarnya pada waktu itu, dan secara luas adalah menjadi guidance bagi seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah sumber nilai yang tidak hanya diberlakukan atau dijalankan oleh masyarakat Arab saja, tetapi nilai itu bisa menjadi sumber nilai bagi seluruh umat sebenarnya. Contoh saja nilai keadilan di dalam Al-Quran. Adil, semua orang itu akan mengatakan bahwa keadilan itu adalah nilai yang sangat tinggi. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang nilai keadilan. Itu sebagai sumber nilai. Al-Quran sebagai sumber nilai itu sangat menginspirasi bagi seluruh umat manusia. Nah, seringkali kalau kita melihat kenapa Al-Quran itu semakin orang banyak hafal Al-Quran, orang semakin pandai membaca Al-Quran, lalu kok sumber nilainya ini kok semakin tidak kelihatan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa orang melihat Al-Quran itu apakah hanya sekedar bahan bacaan. Orang kalau melihat Al-Quran hanya sebagai sebuah teks bacaan, maka derajat dia di dalam memahami Al-Quran itu hanya pada derajat tilawah. Nah, derajat tilawah itu hanya sekedar reciting, ya, membaca, seperti membaca buku, hanya membaca. Tetapi hebatnya Al-Quran, membaca saja itu sudah bernilai ibadah. Tapi itu tingkatan yang dasar itu sebenarnya di dalam beragama, di dalam memahami Al-Quran itu tingkatan yang paling bawah, tilawah, ya. Hanya sekedar membaca. Tapi hanya sekedar membaca aja itu kita sudah effortnya luar biasa kan. Effortnya belajar tajwid, belajar qiraah itu sudah effortnya luar biasa. Karena tidak sedikit juga orang masyarakat modern sekarang itu orang-orang khusus terutama yang kota-kota itu banyak, tidak sedikit juga yang tidak bisa membaca, hanya sekedar tingkatan membaca aja belum bisa. Nah, tetapi kita sebagai umat beragama itu tidak hanya cukup berhenti pada level tilawah, tetapi naik lagi ke level tafahum, level memahami isi kandungan Al-Quran. Kalau paham terjemahnya, paham isinya, kita bisa menaikkan ke tingkat ke atasnya lagi kepada level tadabbur. Ya. Jadi kita mengambil makna, mengambil hikmah dari isi Al-Quran. Tidak hanya sekedar bacaan, tidak hanya sekedar informasi yang kita pahami, tetapi kita harus bisa merenungkan, mengambil hikmah, mengambil makna dari ayat-ayat lantunan-lantunan. Karena di situ mengandung hikmah, makna yang luar biasa. Jadi kadang kita membaca Al-Quran itu perlu merenung sejenak. Setelah membaca ayat gitu ya, kita itu perlu berhenti sejenak untuk merenungkan, meresapi, ya kan, memaknai. Sesuatu itu akan terlintas begitu saja, tetapi kalau kita tidak mampu memaknai, ya, kita membaca apapun, kalau hanya sekilas, itu hanya sekilas gitu aja. Tetapi kalau kita bisa merenungkan maknanya, kadang-kadang sampai nangis, ya, sampai terenyuh. Itu karena kemampuan kita di dalam mengambil makna terdalam dari bacaan. Karena ia tidak hanya sekedar baca, ia tidak hanya sekedar informasi yang kita pahami, tetapi ia mengandung makna, mengandung substansi, mengandung hikmah, mengandung makna yang bisa kita, bahkan itu bisa meresap ke dalam tubuh kita, membangunkan energi, ya, membangunkan emosional dan sebagainya.
Itu kalau kita mampu merenungkan, mengambil makna. Tetapi apakah itu cukup sebagai seseorang beragama yang melihat Al-Quran? Tidak cukup. Kita perlu juga meningkatkan lagi ke tahap yang lebih tinggi. Apa itu? Tatbik. Kita menjadikan Al-Quran itu sebagai guidance di dalam aktivitas kehidupan kita. Artinya sudah beranjak ke level amal, sudah beranjak ke level perilaku. Kita bisa mengamalkan apa yang menjadi sumber ajaran itu tadi. Kita bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, kita bisa mengamalkannya. Nah, itu level yang tinggi lagi. Kalau orang itu sudah bisa membaca, orang bisa memahami, orang bisa merenungkan atau menghayati, orang bisa mengamalkannya, ini sudah lengkap. Nah, baru kemudian kalau orang sudah bisa membaca, orang bisa memahami, orang bisa merenungkan, orang bisa mengambil hikmah, orang bisa menjalankan, baru kemudian orang itu bisa taklim, mendakwahkan, karena dia sudah full, sudah lengkap untuk menjadi pribadi yang paham Al-Quran. Itu sudah lengkap, baru kemudian taklim. Kita seringkali itu pada level kiroah aja, kiroahnya kadang-kadang kurang bener kan. Nah, kemudian meningkat lagi ke tafahum, memahami isi kandungan. Nah, itu aja sudah luar biasa. Nah, itulah kehebatan dari Al-Quran itu. Meskipun pada level kiroah kita itu sudah bernilai ibadah, meskipun tidak paham, ya, membaca saja itu sudah bernilai ibadah. Tetapi sebagai seorang insan yang beragama, mestinya tidak hanya cukup membaca saja, tetapi perlu juga memahami, perlu juga merenungkan, perlu juga yang paling penting ini mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, itu yang tingkatan yang paling tinggi yang perlu kita teladankan. Kalau sebenarnya semua di dalam beragama itu kita perlu meningkatkan level beribadah kita, tidak hanya pada segi ritual. Kalau hanya membaca itu hanya levelnya level ritual, ya, ritual ibadah. Tetapi kita perlu meningkatkan ke ta'akul. Ta'akul itu merenungkan atau menghayati, bisa meresapi, ya, di dalam beribadah sholat misalnya. Apakah hanya jendat-jendit ini? Kan nggak cukup hanya itu. Nah, kita harus bisa merenungkan, menghayati betul. Oh, kami disuruh sujud, kami disuruh ruku, kami disuruh baca ini dan menghadap berjamaah dan lain sebagainya. Apakah hanya sekedar ritual yang kita ikuti? Itu levelnya level pertama ini, level ta'abbud, level yang hanya mengikuti saja tanpa merenungkan, tanpa ta'akul, ke level yang kedua. Tetapi apakah cukup hanya ta'akul, hanya merenungkan, meresapi, menghayati? Tidak cukup. Kita perlu meningkatkan ke level yang lebih tinggi, yaitu namanya takhalluk, ya, menjadikan ritual-ritual itu, menjadikan ajaran-ajaran agama itu sebagai sebuah akhlak, tidak hanya dibaca, tidak hanya diikuti saja, tetapi menjadikan kebiasaan, menjadi perilaku, ya, menjadi perilaku. Sholat juga begitu. Apakah hanya ritual saja? Tidak. Itu mengandung muatan perilaku yang perlu kita jadikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan bersujud, apakah kita selama ini sudah anda pasor? Apakah selama ini kita justru sombong? Nah, kalau tidak bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti dia belum mampu menjadikan ritual itu sebagai takhalluk, hanya
sekedar ta'abbud ya, hanya menunjukkan kecenderungan ketaatan pada ajaran, belum sampai pada level takhalluq yang menjadikan dia sebagai guidance dalam sehari-hari, menjadi perilaku yang sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya kira itu pentingnya Al-Quran menjadi guidance dan menjadi akhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu untuk pengantar awal memahami Al-Quran. Baik, jadi yang saya tangkap tadi yakni menjadikan Al-Quran sebagai pedoman itu ada beberapa level ya Ustaz. Ya. Yang pertama ada level membaca, membaca Al-Quran. Lalu tingkat satu level lagi yakni membiasakan membaca Al-Quran. Ya. Dan yang ketiga ada level mengamalkan Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran. Baik. Di sini saya ada pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apa tantangan di era modern yang membuat sebagian orang menjauh dari Al-Quran? Ya. Kalau bahasa menjauh dalam pengertian dohir itu sebenarnya tidak menjauh, karena banyak pengajian-pengajian sekarang, orang sekarang itu pinter-pinter, anak-anak. Saya dulu itu masih kecil itu belum pandai membaca Al-Quran, tapi kalau sekarang TPG itu kan sudah banyak kan, TPG sudah banyak, terus anak-anak kecil sudah pinter-pinter membaca Al-Quran dibandingkan orang Jawa dulu itu. Cara membaca Bang, orang-orang tua-tua sekarang yang Jawa-Jawa dulu itu baca turutan itu sulit. Sekarang anak-anak kecil itu sudah pinter membaca Al-Quran ya, sudah pinter membaca Al-Quran dan lebih fase-fase daripada orang-orang dulu itu kalau cara membacanya. Kalau dari segi zahir level qiraah itu saya kira ada peningkatannya di dalam masyarakat kita ini. Tetapi yang mengalami penurunan, yang mengalami anomali itu semakin banyak Al-Quran mushaf beredar. Kenapa kok nilai-nilai Al-Quran kok semakin jauh ya? Nah itu yang menjadi anomali. Sama juga ketika pondok pesantren itu kan semakin banyak ya. Kenapa kok orang korupsi semakin banyak? Itu kan anomali. Kegiatan keagamaan kok semakin banyak ya, tapi orang nggak bener kok semakin banyak ya. Nah itu kan anomali. Nah, seperti ini, podcast ini, atau pengajian Ramadan itu kan banyak ya. Tapi kenapa kok moralitas, kenapa kok ini kok semakin menurun ya? Kenakalan remaja juga semakin, nah itu namanya anomali. Jadi kalau dari segi dohir untuk level qiraah Al-Quran itu semakin mudah diakses, pengajarannya semakin mudah, bahkan anak-anak tahfidz itu dibandingkan dulu itu lebih banyak sekarang, dan ke generasi hafidhul Quran itu semakin dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Artinya ada peningkatan dari segi kemampuan membaca atau beredarnya mushaf, kemudian akses untuk mengakses Al-Quran ya. Al-Quran digital juga banyak ya. Dulu kan sulit, sekarang itu hibah mushaf Al-Quran itu lebih banyak, dulu sulit. Nah tetapi yang semakin jauh itu adalah tantangan kita itu semakin jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Apakah selama ini Al-Quran itu sudah menjadi guidance dalam kehidupan sehari-hari kita? Itu yang menjadi tantangan. Kenapa kok nilai-nilai itu tidak terserap dalam kesadaran kita? Kenapa nilai-nilai Al-Quran itu tidak terserap dalam kolbu kita? Tantangan pertama itu karena kita terlalu lelah untuk berdialog secara atau berinteraksi
secara full terhadap duniawi. Ketika terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi, sehingga itu semakin menjauhkan kita pada nilai-nilai Al-Quran. Pak, saya belum dapat hidayah ini. Padahal Al-Quran itu sudah gembleng, itu hidayah. Nah, hidayah itu bisa kita terima kalau kita bisa masuk, bisa meresapi, bisa. Nah, itu yang kering, ya. Selebrasi atau festival Al-Quran apalagi itu event-event itu berkembang terus, tetapi nilai dan substansi Al-Quran sebagai guidance itu yang belum semakin lama semakin jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu diantaranya kenapa bisa begitu. Itu karena kita itu tadi tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber nilai, tapi hanya sekedar selebrasi yang kita rayakan sebagai pada level ritual itu tadi. Saya kira itu. Baik. Pertanyaan yang terakhir, Ustadz. Bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai solusi dalam menghadapi masalah kehidupan? Ya. Sebagai umat beragama ya, kita perlu merefleksikan lagi, terutama dalam hidup kita. Itu yang pertama, kita harus refleksi kembali. Bulan Ramadan ini sebenarnya ingin merestart lagi, atau menghubungkan saraf-saraf yang putus, saraf-saraf keagamaan yang sudah banyak yang putus. Itu perlu kita sambung kembali ya. Kita perlu merestart, menata ulang bagaimana cara beragama kita. Apakah selama ini, kalau Nabi itu kan seluruh hidupnya itu kan khuluquhul Quran ya. Nah, apakah kita sudah beranjak untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai akhlak kita sehari-hari, sebagai guidance kita sehari-hari? Nah, itu yang perlu kita refleksikan. Tanpa kita melakukan refleksi, kita nggak sadar-sadar itu bahwa bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai solusi hidup. Karena di situ itu sudah sangat solutif. Ya, Al-Quran itu sebagai pegangan hidup. Kita hidup di dunia itu pegangan utama itu. Ya. Soal yang lain-lain, soal pekerjaan, soal cari uang, soal itu adalah atribut duniawi yang kita lalui begitu saja. Ya. Tetapi sebagai orang hidup, tujuan hidup itu pegangannya yaitu ya, sebagai guidance. Toh yang lain-lain, ya, soal mencari rezeki, soal mencari jodoh, soal rumah tangga, soal membangun rumah, itu atribut duniawi yang hanya kita lewati sebagai prasyarat untuk kita hidup di dunia. Tetapi sebagai sumber nilai, sebagai sumber guidance, arah hidup, orientasi hidup, bagaimana cara membangun keluarga, bagaimana cara mencari uang, bagaimana, itu guidance-nya itu. Kalau ini luput, maka ini protol semua ini. Ya. Cara mencari rezekinya juga nanti awur-awuran, karena tidak berpedoman pada guidance ini tadi. Menjadikan sebagai sumber nilai, sebagai sumber ajaran, sebagai sumber pijakan. Nah, itu kita perlu refleksi itu. Yang kedua, kita perlu persepsi kita tentang atau cara pandang kita tentang Al-Quran itu harus kita lihat bahwa kita tidak hanya membaca, tetapi kita perlu menjadikan Al-Quran itu yang paling utama itu adalah takhalluk itu tadi, tatbik itu sudah bergerak kepada level perilaku. Kita itu seringkali ya, orang hafal Quran, orang membaca Al-Quran, orang itu sudah sebagai standar kualitas beragama itu sudah tinggi sekali. Nah, padahal orang yang kita harapkan adanya guidance ini adalah sebagai
sumber guidance yang sudah pada level perilaku, ya benar-benar dijalankan gitu. Ya, apa jadinya ayat-ayat itu hanya pertebaran begitu saja tanpa ada yang mengamalkannya. Itu kan apa namanya, yang memberi informasi itu kan muspro ya, bagi orang yang memberi informasi. Katakanlah kita kalau ngasih informasi sama orang kemudian nggak dijalankan, arah Surabaya itu arahnya ke sana loh, padahal sampean ketika sudah dikasih informasi malah jalannya ke sana. Itu kan jengkel kan yang ngasih, oh, tiwas tak kandhani. Nah, itu kan, itu artinya kalau ketika sudah dapat informasi ya kita amalkan. Begitu juga Al-Quran sudah dikasih guidance ya kita amalkan. Nah itu yang perlu kita tanamkan, perlu kita, cara pandang kita bahwa itu harus kita amalkan. Meskipun berat ya, tapi ada upaya itu. Ya. Sedikit demi sedikit ada upaya untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlak, menjadi akhlak kita sehari-hari. Nah, itu yang level tertinggi. Ya. Dan itu harus kita arahnya ke sana. Kita arahnya ke sana sedikit demi sedikit untuk menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, sebagai guidance. Nah, itu perlu kita, yang pertama kita refleksikan kita sebagai umat beragama. Yang kedua adalah cara pandang kita dan dalam memahami Al-Quran sebagai guidance kehidupan. Nah, kita harus restart cara pandang kita ini. Dan yang penting nih, ya, kita seringkali berhenti itu pada ritual itu tadi. Ya, seperti dzikir misalnya. Dzikir itu yang paling tinggi. Itu dzikir laku, ya, menjalankan. Bukan dzikir yang kita ucapkan, kita sebut berkali-kali. Bukan itu. Misalkan kita, ada harta orang misal, kita tidak lantas mencurinya karena Tuhan tidak memperbolehkan, ada Tuhan loh yang melarang kita mencuri. Berarti kita ingat, ya, ingat bahwa Allah melarang kita mencuri. Nah itu dzikir, ingat ini. Kita tidak melakukan keburukan, ingat Tuhan. Nah itu dzikir. Nah dzikir itu kan ingat Allah. Nah ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu selalu ingat Tuhan, sehingga kita tidak melakukan hal-hal keburukan, itu namanya dzikir laku. Bukan ritual yang kita wiridkan dengan nada yang cukup keras, itu bagus, tapi jangan berhenti di situ ya. Karena level dzikir yang paling tinggi itu adalah dzikir yang ingat ketika menjalankan keagamaan sehari-hari itu, sehingga kita tidak mencuri, kita tidak melukai orang lain, sehingga kita tidak meremehkan orang lain, sehingga kita tidak merendahkan orang lain, karena kita ingat sama Tuhan. Nah itu yang dzikir, itu ingat Tuhan, sehingga kita melakukan kebaikan. Kita punya uang, kita sedekahkan karena Tuhan menyuruh kita untuk bersedekah. Ingat ya. Nah itu yang tinggi itu. Ya, secara pandang itu yang perlu kita tata kembali di tengah kehidupan yang seperti ini ya. Tidak hanya selebrasi, tidak hanya banyak kuantitasnya tapi kualitasnya berkurang ya. Banyak mushaf Al-Quran, Quran digital dan lain sebagainya, tetapi substansi nilai Al-Quran semakin jauh. Nah, saya kira itu. Baik, alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab semua. Sebelumnya mungkin ada closing statement dari Ustadz. Ya. Semoga di momen Ramadan kali ini, tahun ini, kita didekatkan oleh Tuhan kepada substansi ajaran Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari kita semakin didekatkan dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semua di Ramadan kali ini, yang kelak di akhir zaman, kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syafaat Quran.
kita dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dibimbing dalam naungan, dalam kerangka nilai Quran. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, baik sahabat KSM TV dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita, dan semoga menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran sekaligus mendalami isi kandungan pada Al-Quran tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih pada Ustadz. Ya, sama-sama. Dan saya sendiri sebagai pemandu kajian pada hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun tingkah laku. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.